Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya masih di rumah ini, belum berangkat ke kantor. Sudah tanggal 9. Kalau kemarin saya sudah menyampaikan tutorial bagaimana cara mengisi laporan statistik rutin online pengadilan lapangan. Sekarang saya akan uh, sampaikan tutorial bagaimana cara mengisi laporan pelayanan Alkon atau Pelkon, Pelkon dari masing-masing klinik ya. Yang nama belangkonya, kalau belangko basicnya adalah F2KB13 ya. Sekarang sama dengan kemarin, jadi situs untuk laporannya, websitenya adalah aplikasi BKKBN to IDSR ya, sama. Nah, ini kita login dulu ya. Yang unik mencirikan wilayah kita ya. Oke, kita cek dulu cakupannya apakah sudah diisi belum. Mungkin oleh teman kita ya, untuk memastikan apakah sudah diisi belum di sini kecakupan ya. Ternyata belum, ini masih banyak teman-teman saya yang merah, berarti banyak juga yang belum mengisi ya. Oke, jadi kalau untuk laporan Pelkon ya, pelayanan kontrasepsi, kita ambil yang laporan bulanan F2KB13 ini, kita entry. Nah, kalau kita entry biasanya dasarnya adalah belangko laporan fisik yang dibuat oleh masing-masing klinik ya. Kalau di Puskesmas berarti oleh bidan Puskesmas, atau kalau di PMB praktek mandiri bidan juga oleh bidan yang bersangkutan. Kita pertama pilih kecamatannya dulu ya. Kecamatan saya ini Giri Subo. Paskesnya kita pilih ya, Puskesmas Giri Subo ya. Bulannya otomatis lama banget ya, bulan Juli. Nah, ini pertama-tama kita isi jejaring Vaskes KB-nya ya. Di Vaskes ini, Puskesmas Giri Subo, itu jumlah dokternya ada berapa ya? Jumlah dokternya ada 2. Nah, di wilayah Giri Subo itu ada dokter 2, kita isi 2 ya. Itu. Ini adalah data basic laporan yang kita buat awal tahun ya. Disebut dengan kanal, sedangkan ini adalah data laporan bulan berjalan ya. Kalau di sini misalnya dokternya ditambah 1 yang menjadi 3. Nah, misalnya bedanya berkurang 1 menjadi 4, itu enggak masalah ya. Nah, pokoknya tergantung kondisi dinamika per bulannya begitu. Sama. Terus ini juga pokoknya kita ikut ngisinya merujuk ke laporan yang dibikin oleh bidan Puskesmasnya begitu. Yang berikutnya, Bapak-Ibu semuanya, kita akan isi hasil pelayanan peserta KB baru ya. Ini ada kolom jumlah inform concern. Inform concern adalah lembar persetujuan dari klien, pertama yang ditandatangani oleh klien dan pasangannya, suami ataupun istrinya begitu ya. Jumlahnya berapa total, baik yang dilayani di Puskesmas ini sendiri ataupun jejaring yang laporannya juga ke Puskesmas ya, dari bidan praktek ataupun dokter praktek. Katakanlah di sini untuk inform concern IUD ada 4 ya. Di Vaskes ya, di Vaskes ini, hanya di Puskesmas ini ada 2, berarti di sini mungkin 0 ya. Di sini di bidan praktek ada 2 ya. Jumlah peserta KB ya, IUD ya, yang miskin, yang prasejahtera dan sejahtera 1. Logikanya ya, asumsinya kalau yang miskin berarti dia yang memiliki BPJS, berarti ke Vaskes KB milik pemerintah, ke Puskesmas, berarti ada 2 yang Puskesmas sesuai dengan data ini ya. Sedangkan yang yang ke bidan praktek mandiri, karena di sini biasanya umumnya adalah yang mampu, maka diasumsikan tidak ada peserta KB baru miskin di bidan praktek mandiri, maka di sini 0. Nah,
Dari 4 ini yang pasca salin berapa? Ya misalnya yang pasca salin di Puskesmas ada 1, ya. Maksimalnya 2, karena ini kan 2, ini juga 2 toh. Praktekin 0. Dan pasca salin di bidan swasta ada 1 juga, maksimalnya juga 2 sesuai dengan data ini, ya. Pasca guguran ya tergantung nanti laporan nyata. Misalnya di sini nanti ya, misalnya ini 1 misalnya, itu bisa, ya. 0, ini 1, ini 0, ya, misalnya. Tapi tidak ada, misalnya ya juga ditulis tidak ada. Peserta KB baru, ya, yang ikut Jamkesmas, ya, Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Logikanya adalah yang menerima JKN adalah yang miskin, gakin. Maka di sini 2 sesuai dengan jumlah ini, 2. Yang non gakin ada juga 2 sesuai dengan jumlah ini, ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah MOW, karena di Vaskes tingkat Kapanewon kecamatan ya tidak mungkin melayani MOW, maka ya di sini tulis 0. Ini paling kalau MOW ya di rumah sakit daerah, rumah sakit provinsi ada. Kalau di kecamatan ya tidak ada melayani MOW kalau tidak benar-benar peralatannya memadai dan tenaga ahlinya ada begitu. Nah, kalau kondom tidak perlu inform konsen ya Bapak Ibu. Misalnya di Vaskes KB yang peserta baru kondom ada 2, ya. Dokter praktek ada 1 misalnya. Bidan mandiri ada 1, ya. Berarti yang miskin ya sama dengan dengan cara yang awal tadi, Ayud itu. Yang miskin karena ini 2 juga berarti sini 2, ya. Ini 0 kalau sebenarnya kalau ke dokter praktek swasta, bidan praktek swasta berarti ya mereka yang mampu. Asumsinya seperti itu, ya. Pasca salin ya tidak ada. Jadi kalau ada tergantung, ya. Nah, JKN-nya 2, non JKN-nya 2. 2 ya dari non JKN 2 dari ini 1 tambah 1 ini, ya. Implan juga memerlukan inform consent, ya. Misalnya implannya ada apa? 6, ya. Vaskesnya katakanlah kosong, gitu. Berarti kan ini juga kosong, ini berarti 6. 6 berarti 6 dari swasta semua, dari bidan praktek semua, ya. Praktek mandiri bidan semua. Berarti yang non gakin, berarti yang gakin tidak ada. Adanya yang non gakin, ya. Nah, pasca salinnya 0, ya toh, misalnya ukuran tidak ada. Nah, ini 0, ini berarti 6. 6-nya non gakin karena ini juga yang non gakin mandiri, ya. Suntikan juga perlu inform consent, misalnya 4, ya. Vaskesnya misalnya ada 2, ya. Ini juga 2, ya. Jadi 4 itu dibagi vaskes pemerintah 2, bidan praktek 2, ya. Berarti ini yang gakin 2, yang non gakin tidak ada. Ini kosong, ya. Pasca salin karena biasanya kalau pasca salin ya sangat ya dianjurkan bukan suntik lah, tapi IUD misalnya, ya. Nah, ini berarti 2 dan 2. Pil juga tidak perlu inform consent, ya Bapak Ibu. Misalnya di sini 5, dokter praktek 0, bidan 2 misalnya, ya. KB barunya yang dari gakin berarti di sini 5, ya. Nah, terus pasca salin ya 0, ya. Kecuali kalau pilnya memang pil ibu menyusui, ya. Ya mungkin bisa jadi nih pasca salinnya ada 1, gitu, karena menyusui, ya. Pasca guguran tidak ada lah, anggap saja begitu. Ini juga 5 merujuk ke angka ini, ya. Nah, ini 2 merujuk ke angka ini. Oke, sudah rampung. Jadi ada berapa ini? Berapa peserta? Ada
peserta KB baru ya, yang Gakin 11, yang non Gakin 14, jadi ada 25. Oke, berikutnya Ibu Bapak semuanya, kita ke hasil pelayanan KB ulang ya. Jumlah komunikasi ada ndak ya, misalnya tidak ada lah, tidak gagal juga tidak ada. Cabut IUD ada 2 atau otomatis tidak ada, dan tidak ada. Terus pelayanan kontrasepsi ganti cara dari open ke IUD misalnya ya tidak ada ya, tidak ada. Pelayanan kontrasepsi ulang ke IUD juga tidak ada misalnya ya, 0. Berarti ini 0 semua. Nah, karena ini kan 0 karena otomatis nggak mungkin pelayanan MOW sama MOP di Vaskes kecamatan ya. Kondom ganti cara. Ini cara kondom tidak ada. Ulang kondom katakanlah ada 2 gitu di Vaskes ini apa Puskesmas. Dokter 0 berarti karena Vaskes berarti dia Gakin 2 kosong. Implan ya, kita ulang ya, tadi ada yang keliru. Jadi yang komplikasi 0 katakanlah ya, yang gagal juga 0 ya. Terus yang cabut implan ada 1 ya di Vaskes ini ya, ini 0. Nah, ganti cara ke implan ya. Jadi katakanlah dari IUD ini yang cabut IUD pindah ke implan 2 begitu ya. Keliru ini, harusnya di 2. Nah, ini 0 ya. Ulang ya, ini cabut implan katakanlah kan ulang implan lagi ya 1. Nah, berarti ini yang KB ulang implan 1 ini 0. Oke. Nah, ini kok nggak mau ya? Yang hanya kan 2 nih. Nah, gitu. Terus yang suntik inform consent untuk ganti cara ke suntik ada enggak? Ya, tidak ada ya. Nah, mungkin berarti di sini 0. Terus KB ulang suntik misalnya ya apa? Ada 15 ya. Berarti di sini 15 0. Pil ya, ganti cara ke pil tidak ada. Terus yang kontrasepsi ulang pil ya biasanya banyak ya, banyak. Katakanlah 56 ya toh. 0 ini berarti 06. Oke, rampung. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu kita akan mengecek stok kontrasepsinya. Di akhir bulannya katakanlah memang kosong ya. Kosong, terus menerima berapa? Atau menerima 5 ya. Ya, dikeluarkan berapa? Ya kita lihat bulannya nanti kan harusnya pas di sini. Dikeluarkan ini untuk Vaskes ada pengeluaran 2 ya toh. Diulang ya, untuk ini loh, untuk yang KB baru ada 2, pengeluaran 2. Untuk ulang ya IUD tidak ada, berarti di sini 2. Sisa 3 dan seterusnya. Kondom bisa 12 lusin ya toh. Terus pemakaiannya adalah ini, untuk kondom ada 2 peserta KB baru ya toh. Terus untuk ulang itu ada 2 jadi 4. Misalnya masing-masing dikasih setengah dusin ya. Misalnya masing-masing dikasih setengah lusin untuk setiap peserta begitu kan ya. Atau 1 lusin lah. Berarti kan ini 4 ya, 4 lusin. Nah, pengeluarannya maaf ini kosong ya, tidak ada penerimaan. Terus 4. Nah, sisa berapa? Sisa 8. Ini kosong karena tidak menerima ya, tidak menerima stok mandiri. Implan ada 3 ya. Untuk ulang ada
Untuk yang baru 0, ulangnya ini berapa? Ulang 1. Ganti cara 2. Jadi 3. Nah, 0. Ini 0. 0, 0. Suntikan sisa 43 tahun bulan sebelumnya tidak ada pemasukan ya, misalnya ya. Terus pengeluarannya untuk apa? Di sini untuk suntik ada 2 ya. 2. Terus yang konsumsi ulang ada 15. 2 tambah 15 17. Jadi digunakan 17. Oke. Pil ya. Untuk yang baru ada 5 ya. 5. Terus yang ulang ada 56. Tambah 5 berapa? 61. Nah, berarti ini 61. Masukan memang tidak ada ini ya. Sisanya 439. Oke, kalau sudah Ibu, kita simpen ya. Kita simpen. Nah, ini bagaimana hasilnya? Ya, kalau mau kita cetak, ya cetak saja. Simpan, kita lihat cakupannya. Lama ya. Nah, ini ya, yang punya saya ini sudah putih semua, berarti sudah diisi semua laporannya. Itu sebagai sampel seperti itu caranya, tutorialnya. Ya. Sementara itu dulu untuk tutorial pagi ini. Nanti kita sambung lagi dengan tutorial yang lain. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup berencana itu keren.